Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke Ayo Kita Berlatih 8.5 Matematika kelas 7 semester 2. Nomor 1, dapatkan kalian menggambar segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan 10 cm, BC 5 dan AC 4. Mengapa? Sekarang syarat terbentuknya segitiga, kita perhatikan di sini saya buat sampel sebuah segitiga, di sini A, di sini B dan di sini C. Di mana A itu harus lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Tapi kalau A ditambah B maka harus lebih besar dari C. Nah, ini seperti ini. Jadi angka terkecil yang ini 4 kita anggap A, yang ini kita anggap B, dan yang ini kita anggap C. Di sini A-nya 4 itu lebih kecil dari B, B-nya 5, lebih kecil dari C, C-nya 10. Ini sudah masuk. Dan sekarang A tambah B, 4 ditambah 5 harus lebih besar dari 10. Dan ternyata ini 4 tambah 5 itu 9. Jadi lebih kecil dari 10. Jadi jelas ini tidak bisa digambarkan. Soal nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan C sudut 90 derajat, panjang sisi miring AB 10, BC A dan AC B. Tentukan nilai A plus B yang terbesar. Di sini kita buat segitiga ABC dan titik C-nya itu sudut C-nya itu 90, berarti C-nya di sini. Terus AB-nya 10. AB-nya 10. Di sini A, di sini B. Ini berarti B, garis B, ini garis A dan ini 10. Nah, terus tentukan nilai terbesar A plus B. Karena di sini siku-siku, kita bisa gunakan triple Pythagoras. Untuk triple Pythagoras itu yang A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dan yang ukuran 10 kuadrat di sini itu adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi kalau pertanyaan A tambah B berarti A-nya 6, B-nya 8. Berarti kalau dijumlahkan A ditambah B sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Bagian A, hitung besar sudut yang belum diketahui. Kita perbesar gambarnya. Berarti besar sudut yang belum diketahui ini adalah siku-siku. Berarti di sini 90 derajat. Ini tanda siku-siku itu berarti 90 derajat, dan jumlah sudut di segitiga itu adalah 180 derajat, atau sudut lancip ditambah sudut lancip itu hasilnya 90 derajat. Berarti di sini adalah 60 derajat. Terus yang kedua, kalau ini 45 berarti di sini 45 derajat. Terus yang ketiga, ini masih 90 derajat, berarti di sini adalah 90 dikurangi 35. Jadi nilainya adalah 55 derajat. Jadi caranya tinggal dikurangkan, yang ini 90 kurangi 45, yang ini 90 dikurangi 35, dan satu lagi yang ini 90 kurangi 30. Dan sekarang pertanyaan yang B, berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? Ini adalah jelas gambar segitiga siku-siku, lihat tanda-tandanya. Ini adalah jelas segitiga siku-siku. Jadi yang C, berapakah jumlah sudut dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Kalau dijumlahkan akan menjadi 90 derajat. 90 derajat karena mereka saling berpenyiku. Jadi bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Ini jawabannya penyiku. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 4, carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga. Gambar ke-1, jumlah sudut di segitiga adalah 180. Jadi kalau dijumlahkan ini ketiga sudut ini adalah 180. Jadi 180 di sini adalah sama dengan 35 ditambah 2A ditambah 3A. Yang 35 kita pindah ke kiri jadi 180 kurangi 35. Ini hasilnya kalau dijumlahkan menjadi di sini 5A. Berarti yang ini adalah 145
di sini 5A, dan maka A di sini adalah 145 dibagi 5. Jadi 14 bagi 5 2, 45 bagi 5 9, 29. Nah, A-nya sudah diketahui. Kalau ingin mendapatkan nilai sudutnya, jadi tinggal A-nya di sini diganti dengan 29. Jadi 2 kali A itu artinya 2 kali 29, 3 kali A jadi 3 kali 29. Terus yang bagian kedua ini adalah segitiga sama sisi, karena nilainya sama nih. Yang ketiga, berarti bagian kedua ya. Berarti 180 itu sama dengan 2B ditambah 2B ditambah 2B. Ini menjadi 2 tambah 2 tambah 2 6B. Di sini 180. Jadi B sama dengan 180 dibagi 6, atau hasilnya adalah 30. Dan sekarang yang bagian ketiga, ini yang bagian ketiga, perhatikan ini sudutnya sama, berarti ini adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Jadi yang bagian ketiga kita kerjakan, 180 sama dengan C ditambah 3C ditambah C. Ini hasilnya adalah 5C. Ini 180. Jadi C sama dengan 180 dibagi 5. Jadi sama dengan 18 bagi 5 itu 3 ya, 30 bagi 5 6 ya, 30 bagi 5 6. Jadi ini nilainya 36 derajat. Oh, bukan 36 derajat. Jadi nilai C-nya adalah 36 ya. Soal nomor 5, diketahui segitiga dengan besar sudutnya adalah 50, 60, 70. Sebutkan jenis segitiga tersebut. Pertama, kalau kita gambar, sudutnya akan berbentuk seperti ini mungkin. Di sini sudut terbesar adalah 70. Berarti di sini 70. Ini adalah 70 dan yang ini adalah 60. Dan yang paling kecil sudutnya adalah 50. Berarti sudah bisa kita lihat kalau segitiga seperti ini adalah segitiga lancip ya. Karena sudut-sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Terus yang kedua, dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Kalau di sini kalau ada segitiga seperti ini sudutnya sama, misalkan ini X, di sini X, di sini berbeda, berarti di sini adalah segitiga sama kaki. Kalau bentuknya seperti ini, kalau dilihat dari sisi, ini sisi-sisinya sama, berarti di sini adalah segitiga sama sisi. Kalau bentuknya seperti ini, di sini ada salah satunya memiliki sudut 90 derajat, berarti disebut segitiga siku-siku. Di mana sudut ini dan sudut ini, misalkan di sini sudut A ya, di sini B, di mana sudut A dan B itu akan saling berpenyiku, menghasilkan sudut 90 derajat. Soal nomor 6, diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar sudut salah satu sudutnya 18 derajat. Jadi segitiga, apakah segitiga ABC tersebut? Kalau salah satu sudutnya, bukan kedua sudutnya ya, tapi di sini salah satu sudutnya. Kalau disebutkan dua sudutnya 18 derajat, maka ini adalah segitiga sama kaki. Tapi di sini disebutkan salah satu sudutnya. Jadi kalau di sini segitiganya segitiga sebarang, berarti yang penting salah satu sudutnya 18 derajat. Jadi seperti itu. Kalau disebut sama kaki, nah bentuknya seperti ini. Yang ini 18. Nah, ini 18 di sini. Berarti untuk mencari sudut di sini tinggal 180 dikurangi 18 kurangi 18, atau sama dengan 180 kurangi 36. Berarti sama dengan 144. Nah, ini untuk kalau disebutkan kedua sudutnya sama, tapi karena di sini di soalnya disebutkan salah satu sudutnya 18 derajat, berarti di sini adalah segitiga sebarang. Jadi yang dipastikan hanya salah satu sudutnya. Misalkan gambarnya seperti ini. Nah, di sini 18 derajat. Nah, dan di sini kita belum tahu sudut di sini dan di sini berapa. Ini dan di sini berapa. Jadi
Kesimpulannya ini bukan segitiga sama kaki, tapi segitiga sebarang yang salah satu sudutnya 18 derajat. Soal nomor 7, urutkan besar sudut dalam segitiga jika diberikan panjang sisi-sisinya seperti berikut. Pertama kita gambar di sini ada segitiga ABC. ABC di mana AB itu 8, terus AC-nya itu 7. Dan BC 5, ini 5 dan ini 7 ya. Jadi yang paling panjang tuh di AB ya. Berarti besar sudutnya, perhatikan AB itu garis terpanjang, AB itu garis terpanjang, berarti besar sudut di hadapannya itu adalah C. Kalau ini AB berarti sudut di hadapannya ini C. Jadi sudut C yang terpanjang, yang terbesar. Jadi yang AB itu menghasilkan sudut C. Sekarang yang BC. BC itu garis terpendek. Garis terpendek maka menghasilkan sudut terkecil. Berarti yang BC di sini adalah sudutnya sudut A. Ini yang terkecil. Dan AC itu berarti menghasilkan sudut B. Nah, berarti di sini AC itu menghasilkan sudut B. Jadi susunannya kalau dari yang terkecil ke yang besar adalah menjadi ABC ini, A, B, C. Nah, jadi seperti ini. Ini yang ke satu, kedua, A itu yang terkecil ya, sampai ketiga. Dan yang B juga dengan cara yang sama. Misalkan kita buat lagi sudut seperti ini, segitiganya. DE yang paling besar adalah ini EF. Jadi kita tulis langsung di sini EF 18. Terus yang kedua, ini misalkan DE ya, DE berarti D di sini nilainya 15 dan di sini 5. Perhatikan ini menghasilkan garis terpendek, berarti menghasilkan sudut terkecil. Sudut terkecilnya yaitu di E. Jadi kalau disusun berarti yang E duluan ya, kalau disusun dari yang terkecil. Terus kedua sudut F. Sudut F itu berarti di garis ED. Nah, yang ini F. Berarti ini urutan yang kedua. Dan yang satu lagi tadi yang ini adalah sudut F itu di D ya, di D. Ini yang ketiga susunannya. Terus yang sekarang yang C. Yang C, perhatikan. Kalau masih ini sebenarnya bisa langsung dikerjakan tanpa digambar. Jadi yang C kita buat lagi kalau masih ini. Di sini coba perhatikan yang tertingginya itu adalah 4. Berarti di sini adalah nilai YZ. Terus nilai yang kedua yang panjangnya itu adalah 3. Misalkan yang ini 3 ini. 3. Jadi dari Y ke X ya. Dari X bukan ya. Sebentar. YZ ini XZ-nya 4, Z ya, XZ. Oh, di sini X-nya, di sini 3. Berarti di sini 2. Ini yang harusnya terpendek nih. Yang ini nah, gambarnya seperti ini. Jadi sudut terpendek ada di Z. Sudut terpendek ada di Z karena YX, mana YX? Nah, ini Z. Sudut terpendek. Berarti ini urutan ke-1. Terus yang kedua ada di ini, kalau ini 3. Ini berarti besar sudut di hadapannya itu adalah Y. Nah, yang 3 tuh berarti XZ ya. XZ berarti yang ini sudut Y. Ini sudut Y. Ini yang kedua. Dan yang ini satu lagi sudut X. Ini yang ketiga urutannya. Soal nomor 8, urutkan panjang sisi segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya adalah di sini sudut S. Perhatikan, kalau di sini sudut S berarti besar garis di depannya itu yang tidak ada S-nya, yaitu garis R ke T. Jadi yang pertama, yang sudut S itu dibentuk oleh garis RT. Terus kedua berarti 90 derajat ya. Terus yang kedua bagian 40 derajat, yang 40 derajat itu berarti dibentuk oleh garis selain R, berarti ST.
Dan T berarti selain T-nya, berarti garis SR. Nah, ini susunan garisnya seperti ini. Terus yang B, bagian B berarti kalau di sini ABC berarti sudut yang 20 derajat. Perhatikan yang sudut MA, yang A itu berarti garisnya adalah BC, garis BC. Terus kalau MB, ini B, ini gambar sudutnya gini, M set B. Nah, berarti garisnya adalah AC. Dan kalau M sudut C di sini berarti HB. Nah, ini untuk yang bagian B ya. Yang bagian B seperti ini susunannya. Yang bagian C, perhatikan di sini X, Y, Z. Berarti kalau sudut X berarti garis di depannya itu adalah YZ. Nah, YZ. Terus kalau sudut Y maka garis di depannya adalah XZ. Dan satu lagi kalau sudut Z berarti garis di depannya adalah XY. Dan sekarang bagian D, DEF. Nah, sudut D berarti garis di depannya adalah EF. Kalau sudut E berarti garis di depannya adalah DF. Dan kalau sudut F berarti garis di depannya adalah DE ya, DE. Nah, jadi seperti ini. Nomor 9, mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang sebagai berikut? Kita harus ingat ke syarat segitiga itu A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Tapi kalau A ditambah B lebih besar dari C. Jadi ada di sini perhatikan. Jadi dua garis yang pendek-pendek dijumlahkan itu harus lebih besar dari garis terpanjangnya. Di sini garis terpanjang adalah 15. Kalau ini kalau kita jumlahkan, nah 11 tambah 12 itu 23 ya, 23 ternyata lebih besar dari 15 ini, berarti yang ini bisa. Sekarang perhatikan, ini 6 yang terpanjangnya. Kita jumlahkan 2 dengan 3 di sini. 2 dengan 3 itu nilainya 5, berarti 5 lebih kecil dari 6, berarti ini tidak bisa. Sekarang perhatikan, yang ini paling besarnya 13. Kita jumlahkan 6 dengan 10 itu 16. 16 lebih besar dari 13, berarti ini bisa. Dan yang tertinggi yang ini 15, kita jumlahkan. 5 tambah berapa ini? 5 tambah 10 itu 15. 15 itu sama dengan 15. Ini bisa ya. Jadi bisa jadi minimal sama ya, minimalnya sama. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. PQR ini sama sisi, ini semuanya sama sisinya. Jika SPQ berarti di sini ini adalah nilainya 20 derajat. Terus satu lagi TQR, ke R berarti di sini ini adalah 35 derajat. Dan sekarang pertanyaannya besar sudut SUT, berarti yang ini atau sama dengan yang ini. Ini perhatikan ini ke segitiga yang PUQ ya, yang PUQ yang gambarnya seperti ini. Nah, yang ini U, ini P dan di sini Q. Kalau di sini 20, di sini sudah diketahui yang ini 35. Karena segitiga sama sisi, ini jumlah totalnya di sini tuh 60, ini 60, ini 60. Berarti sudut di sini sisanya adalah 60 kurangi 35 yang di sini. 60 kurangi 35 dan hasilnya adalah 25. Berarti sudut di sini, nah ini sudah diketahui 20 ya. Ini 20, ini berarti 25. Berarti tinggal mencari sudut ini, mencari sudut yang SUT, berarti sudut SUT di sini sama dengan, karena jumlah sudut di segitiga adalah 180, berarti kalau sudut Q ditambah sudut U tambah sudut P ya. Hasilnya adalah 180, jadi sudut Q ditambah sudut U ya ditambah sudut P, hasilnya sama dengan 180.
sudut U-nya belum tahu, atau SUT ya, yang ininya yang sudut U itu SUT. Berarti sama dengan 180 dikurangi 20 dikurangi 25. Jadi sama dengan 180 dikurangi 45. Jadi hasilnya adalah 135 derajat. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut, tentukan besar sudut P ya untuk bagian A. Di sini sudah ada tandanya yang sama. Berarti di sini adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut P dengan sudut R sama. Jadi sudut P sama dengan sudut R. Kita anggap X kedua-duanya. Dan kita cari sudut Q. Untuk mencari sudut PQR yang PQR ya. PQR untuk mencari sudut Q di sini atau yang PQR ini, PQR itu sama dengan 180 kurangi 112. Jadi sama dengan berapa ini? 0 kurangi 2 8, 7 kurangi 1 68 derajat. Jadi yang ini adalah 68 derajat. Dan jumlah di segitiga itu 180. Jadi kalau sudut P ditambah sudut R, ini sudut R ditambah sudut Q itu sama dengan 180 derajat. Sudut P kita anggap X, yang R juga X, yang ini adalah 68 derajat, berarti di sini 180. Jadi X tambah X itu 2X. Jadi sama dengan 180 kurangi 68. Jadi sama dengan 112. Di sini 2X. 112, 11 bagi 2 itu 5. 12 bagi 2 6. Jadi 56 derajat untuk sudut P dan R. Sekarang kita masuk yang ke bagian B. Tentukan nilai P. Untuk gambar seperti ini, perhatikan kalau sudut di sini tambah sudut di sini hasilnya adalah ini. Jadi kalau sudut A ditambah sudut C, maka hasilnya adalah sudut CBD ya. Sudut CBD. Dan kita masukkan sudut A-nya adalah 48 ditambah sudut C-nya 3P dan sudut ini CBD-nya adalah 5P. Berarti kita pindahkan di sini 48 sama dengan 5P dikurangi 3P. Maka ini hasilnya adalah 2P. Dan P di sini adalah 48 dibagi 2 adalah 24. Itu nilai P-nya. Jadi kalau P-nya diketahui 24, berarti di sini adalah 120 derajat. Kalau di sini 24, jadi 3 kali 24 adalah 72 derajat. Kalau dijumlahkan 72 ditambah 48 ditambah ini hasilnya adalah 180 derajat. Soal nomor 12, di dalam segitiga ABC diketahui titik D terletak pada sisi BC sehingga AB sama dengan AC, AD sama dengan BD dan sudut DAC 39, tentukan besar sudut BAD. Jadi kita pertama buat segitiga, di sini segitiga sama kaki ya, sama kaki. Karena di sini diketahui panjangnya adalah AB sama dengan AC. Berarti kalau di sini A ya, pertama misalkan A, di sini C, di sini B. Nah, ini tarik garis. AB sama dengan AC. Ini berarti dengan ini sama. AB sama dengan AC. Dan titik D terletak pada sisi BC. Berarti misalkan ada titik D ada di sini. Nah, dan sekarang panjangnya diketahui kalau panjang AD ini sama dengan panjang BD. Nah, sama dengan panjang BD ini. Ini gambarnya kurang indah ya. Harusnya gambarnya sama ini. Dan sudut DAC berarti yang ini. Ini adalah 39 derajat. Tentukan besar sudut BAD berarti yang ini. Perhatikan, kalau di sini sama kaki, berarti sudut ini dan ini sama. Kita anggap X. Ya, kita anggap X. Dan ini kalau kita perhatikan sudut ABC, segitiga ABC. Dan sekarang kalau kita perhatikan segitiga yang ADB, di mana panjang DA ini sama dengan panjang DB.
Berarti sudut ini dengan sudut ini juga sama. Berarti di sini kita anggap X juga. Dan jumlah total sudut di segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya adalah 180 derajat. Perhatikan yang di sudut A segini. Ini salah satunya sudah diketahui 39. Jadi yang A itu adalah 39 ditambah X. Yang B-nya X dan C-nya X. Sama dengan 180. Jadi ini kalau X dijumlahkan ke semuanya itu menjadi 3X. Jadi sama dengan 180 kurangi yang ini kita pindahkan jadi minus 39. Jadi 3X sama dengan yang ini berarti menjadi 141 ya, 141. Jadi X sama dengan 141 dibagi 3. 14 bagi 3 itu 4. 21 bagi 3 7. Jadi ini jawabannya. Soal nomor 13, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan panjang garis BA di titik D. Berapakah panjang CD? Jadi pertama kita buat segitiga sama sisi. Di sini ada segitiga sama sisi. Nah, ini misalkan A, di sini B, atau di sini C, di sini B ya. Dan di soal itu melalui C ditarik garis tegak lurus terhadap BC. Ini titik C. Kita tarik tegak lurus terhadap BC berarti di sini tegak lurus. Kita tarik garis. Terus garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis AB atau BA ini. Nah, jadi seperti ini sudutnya. Di sini ada titik D. Pertanyaannya berapakah panjang dari C ke D yang ini? Untuk segitiga sama sisi berarti di sini 60 derajat. Ini 60 derajat, ini 60 derajat. Sama sisi itu memiliki sudut 60 derajat. Berarti kalau di sini tegak lurus berarti yang ini adalah 30 derajat. 30 derajat. Berarti ini perhatikan ini sama, panjangnya sama. Ini kalau dipotong berarti sudut di sini ada 30 derajat sama dengan di sini. Nah, ini 30 derajat. Sekarang kalau ditanyakan panjang CD berarti kita tinggal menghitung panjang tinggi ini saja. Dikali 2 nanti hasilnya kita dapatkan. Jadi perhatikan untuk yang segitiga sama sisinya ini nilainya 1. Tadi di soal 1. Berarti kalau kita potong berarti di sini 60 derajat. Ya, 60 derajat kalau ini diperpanjang. Nah, ini 60 derajat dan perbandingannya nanti akan menjadi seperti ini. Ini sudut 60 derajat. Ini adalah 1, di sini 2, di sini akar 3. Perbandingan sudutnya perbandingan sisinya menjadi seperti ini. Jadi kalau di sini 1 berarti kan sekarang kita yang dicari ini nih. Tinggi dari ini. Ini sama dengan ini atau sama dengan ini ya, sama. Jadi kita hitung kalau dari soal yang di sininya diketahui 1 berarti perbandingannya kita gunakan kesebangunan. Jadi yang ini 1 dibagi 2 dikali akar 3. Jadi yang ini adalah nilainya setengah akar 3. Jadi yang ini adalah setengah akar 3. Nah, saya ulangi. Jadi contoh seperti ini. Kalau di sini ada sudut 60 derajat. Terus kita harus hafal ini perbandingan yang 60 derajat tuh terpendek 1, ini akar 3 dan ini 2. Misalkan di sini kita kembali ke sini, misalkan di sini diketahuinya nilainya 4. Berapa di sini dan di sini? Nah, caranya 4 bagi 1 kali 2 maka hasilnya dapat yang ini. Kalau 4 dibagi 1 dikali akar 3 maka hasilnya dapat yang ini. Nah, caranya seperti itu. Jadi sekarang sudah kita dapatkan nilainya setengah akar 3 dari ini. Dari sini sampai ke sini setengah akar 3. Jadi tinggal dikali 2. Berarti panjang CD di sini sama dengan 2 dikali setengah akar 3. Jadi jawabannya ini habis. Jadi hasilnya adalah akar 3.